Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik dari Bea Cukai Bengkulu. Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Hari ini bersama saya Dudi dan saya David. Kita mau jalan-jalan kemana, Bang? Hari ini kita ke apa statusnya ya? Kalau tugas belajar statusnya berarti ke ya udah langsung aja. Kita hari ini mau ke Australia. Nah, di sini kita udah terhubung dengan Bang Ari. Halo Bang Ari. Halo Bang Dudi, halo Bang David. Yes. Bang Ari ini lagi di depan rumahnya nih, banyak pohon nih Bang. Oh iya, virtual background. Itu bukan halaman rumahnya yang begitu asli, bukan. Aku kira nih kok gerbangnya gede juga nih. Iya, dari gerbang istana kayaknya ya, ternyata itu virtual background. Cuma background. Oke. Australia apa namanya? Gimana cuaca di sana? Saat ini lagi winter sih Bang, jadi sedikit dingin. Pagi tadi sampai 4 derajat, tapi ya so far masih bisa lah untuk adaptasi. Tapi kayaknya Mas Ari sudah siap bertemu kita, dibuktikan dengan batik-batik. Iya. Baju-batik Indonesia sekali gitu ya kan. Tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Sebelum jauh-jauh kita mau kenalan dulu sama Mas Ari. Bisa dijelasin atau diceritain ke kita nih Mas Ari, ya namanya, terus mungkin asal daerahnya, terus latar belakang pendidikan, terus gabung di BC-nya sudah berapa lama atau tahun berapa? Monggo, silakan Mas Ari. Oke, perkenalkan nama saya Ari Patria Sanjaya. Saya lahir dan besar di Banyumas. Ya, mungkin kalau teman-teman kenal Mas Sudi, saya juga sama satu daerah juga. Oh, Mas Sudi. Mas sebenarnya nggak boleh disebut namanya. Pantang itu. Oke. Dari Banyumas, lahir tahun 90. Kemudian saya pendidikan awal di D3 STAN, jurusan Bea dan Cukai. Tahun 2011 lulus, kemudian kena moratorium setahun. Baru gabung BC di 2012. Penempatan pertama waktu itu saya di KPPBC TMP Tanjung Mas, Semarang ya, 1 tahun di sana. Kemudian saya pindah ke kantor pusat di kontak center Bravo Bea dan Cukai. Waktu itu Direktorat Penerimaan Peraturan Kepabeanan Cukai sampai tahun 2015. Kemudian lanjut studi lagi S1 ke Universitas Jenderal Sudirman sampai 2017, balik lagi ke waktu itu sudah reok jadi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Kemudian 2021 lanjut lagi ke sini ke Australia sampai 2022, balik lagi udah ganti direktorat lagi jadi Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Oke, jadi kalau gitu mungkin Mas Ari jangan sekolah lagi. Kalau nanti sekolah lagi ada lagi direktorat. Jadi setiap sekolah ganti direktorat. Makanya kayaknya jangan sekolah dulu deh. Jadi kita tahu kenapa bisa diganti nama-nama direktorat tuh Bang. Karena Bang Ari sekolah. Kalau Mas Ari nggak sekolah nggak ganti-ganti. Aduh. Oke. Berarti cukup panjang lah ya pengalamannya dan sekolah S1-nya juga ternyata di Jakarta ya, Mas Ari ya. Oh, S1-nya di Banyumas juga. Oh, di Banyumas. Iya, pulang kampung itu. Oke. Terus kenapa kemudian berpikir untuk perlu melanjutkan sekolah, Mas Ari? Sebenarnya ini pengalaman dari waktu S1 juga ya. Waktu S1 kan waktu itu jalan untuk ya bisa dibilang untuk karir waktu itu kan UPKP nggak ada ya, maksudnya udah ada, cuma ada tugas belajar. Waktu itu saya ngambil UPKP, kebetulan ada Universitas Jenderal Sudirman. Itu awal niat motivasi saya ingin karir sih. Terus kemudian balik, ternyata saya melihat kalau kembali bekerja itu ternyata perspektif yang saya miliki agak berbeda sih. Melihat segala sesuatunya, terus bagaimana saya menganalisa sesuatu itu berbeda. Terus saya melihat oh, ternyata saya bisa mengupgrade diri ketika kembali ke pekerjaan. Saya merasakan progres yang signifikan lah. Balik, terus ya akhirnya saya berkeinginan untuk lanjut lagi untuk S2.
untuk mengupgrade diri dan nanti kembali juga bisa mengaplikasikan atau berkontribusi lebih lah untuk organisasi seperti itu sih. Inspiratif sekali. Sejalan dengan tujuan program Ngopi Asik nih ya. Salah satunya inspirasi ya. Berarti kita nggak salah milih ya Bang ya. Aduh. Mudah-mudahan kita nggak salah milih orang yang kita datengin nih. Iya, benar. Sampai jauh-jauh kita berkomunikasi sama Australia. Selisih berapa jam waktunya dari sini, Mas Ari? Sekarang 3 jam sih. 3 jam ya kalau dari waktu Indonesia Barat ya? Ya, di sini jam 4 sore. Oke, ya. Terus kalau sekarang yang sedang dijalanin nih beasiswanya program beasiswa apa? Saya ambil beasiswa dari pemerintah, dari LPDP. Saya waktu itu mendaftar tahun 2019, ikut gelombang 2, diterima di akhir tahun 2019. Pengumuman penerimanya 2019. Rekrutmennya. Iya, betul. Terus kelulusannya dinyatakan diterimanya itu 2019 juga, akhir 2019. Akhir 2019. Berangkat ke Aussinya 2020. Bukan, kan waktu itu sebenarnya sedang pandemi ya, jadi saya sebenarnya agak setengah luar negeri, setengah Indonesia. Wah, jadi hybrid. Oke. 2021 karena pandemi saya harus online dari Indonesia. Terus baru 2021 akhir Desember saya baru masuk ke Australia. Jadi cuma 1 semester di sini, 1 tahun di Indonesia. Program saya 1,5 tahun sih, cuma 3 semester. Cuma 3 semester. Jadi 1 semesternya dari Indonesia dengan cara metode online. Dan sisanya baru dijalanin di sana. Iya, betul. Berarti juga kalau dijalanin penuh juga nggak genap setahun juga berada di sana ya? Iya, ya 7 bulan, 8 bulan. Kurang lebih sekitar 7 seperti itu. Bulan. Mungkin bisa diceritakan juga Bang, beasiswanya ini bidang pendidikannya apa ya Bang? Maksudnya jurusan apa yang diambil? Ngambil bidang apa? Bidang apa? Saat ini saya ambil public administrasi, master public administrasi, lebih ke pemerintahan sih, bagaimana mengelola suatu organisasi publik, mengelola pelayanan publik, gitu sih. Terus bagaimana peran pemerintah hubungannya dengan politik, dengan masyarakat sebagai stakeholder, seperti itu. Berat kayaknya. Juga sih buat kita yang mungkin nggak terlalu kebijakan publik ya. Kebijakan publik termasuk dalam proses penyusunan kebijakan publik ya? Ya, salah satunya kebijakan publik. Walaupun tidak terlalu kebijakan publik kan, karena ada proses politik, kita nggak terlalu ke politik sih, lebih ke bagaimana mengorganisasi sebuah organisasi publik seperti itu. Oke. Berat juga Bang. Berat. Nah, untuk sampai ke sana tuh Mas Ari yang sudah dijalanin itu melalui tahapan apa aja Mas Ari? Pertama sih sebenarnya prosesnya kalau bisa dibilang persiapannya nggak panjang ya. Mungkin tahap persiapan itu karena mungkin sudah dari awal berniat untuk kalau bisa studi di luar negeri. Saya sudah persiapan mungkin sejak awal penempatan sudah ikut kursus bahasa Inggris berapa kali, terus sampai tahun 2000 berapa itu baru 2019 ambil tes untuk yang IELTS waktu itu untuk syarat beasiswa. Kemudian itu salah satu syarat administrasi ya. Administrasi ada tes IELTS, terus kemudian ada tesnya juga dari LPDP-nya seperti tes potensi akademik, terus kemudian ada wawancara kebangsaan, ada wawancara psikologi juga. Habis itu baru pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan, saya baru daftar ke kampusnya di University of Melbourne. Habis itu baru pengumuman keluar, saya langsung kuliah di Unimel gitu sih. Berarti emang udah niat Bang ya, dari awal mulai kerja udah mempersiapkan diri buat keinginan buat S2 di luar negeri Bang ya. Sebenarnya lebih menantang diri sendiri sih. Kalau bisa bukan menantang sih. Pengen belajar bahasa Inggris sih, karena tadi karena background saya dari daerah ya, maksudnya daerah yang di mana bahasa Inggris pun kalau orang belajar malah dibully atau tidak mendukung lah suasana untuk belajar bahasa Inggris. Berarti kurang di situ iklimnya di sana begitu ya. Ya, di daerah asalnya. Ya mungkin seperti itu. Saya ingin
ya ingin belajar bahasa Inggris juga, walaupun termasuk lambat banget sih. Yang saya lakukan itu sangat lambat lah dibanding teman-teman yang mungkin dari kota besar mungkin udah jago pun, kalau saya masih Lambat prosesnya atau terlambat memulainya nih? lambat progresnya, Bang. Tadi saya dari awal selesai penempatan saya udah coba les bahasa Inggris sampai berapa kali itu. Ada Tapi berapa tetap, tempat gitu ya? iya, waktu di Semarang sempat, waktu di Purwokerto atau di Banyumas juga sempat berapa kali gitu sih. Terakhir di Jakarta juga sempat. Oke, Tapi berarti emang progresnya memang lambat. dimulai dari niat dan mimpi ya. Betul Bang. Tapi enggak juga sih kalau dimulai dari mimpi, ntar kita malah tidur ya kan. Suruh Dimulai dari tidur. mimpi maka tidur aja gitu kan. Ya kan enggak maju-maju ntar. Oke, berarti itu tahapannya tadi seperti itu ya. Banyak tes yang harus dilalui, dan sebelum tes itu pun sudah banyak persiapan yang memang harus dijalani ya. Personal sih ya sebenarnya. Nah Ya, rangkaian tahapannya itu total berapa lama? Berapa bulan atau berapa pekan, berapa bulan? Oh, kalau persiapan secara intensif sih mungkin setengah tahun ya. Waktu itu benar-benar, aku mendaftar ini, setengah tahun baru belajar, terus sampai siapkan timeline sendiri pribadi. Wih, Terus mantap. baru ketika beasiswa itu prosesnya sih sekitar 4 bulan dari awal pendaftaran, kemudian tes tertulis, tes wawancara dua kali sampai pengumuman itu sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. 4 bulan sampai pengumuman. Oke. Dan berarti unit kerja terakhir masih di kontak center sih terakhir. Masih di kontak center ya. Waktu itu Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Masih di Kial. Iya, sekarang sudah nggak ada. Ya. Terus ada alasan khusus nggak kenapa memilih Australia, Mas? Pertama karena lebih dekat dari Indonesia ya. Maksudnya kita kalau misalnya ada apa-apa pun juga dekat dengan Indonesia. Kan masih ada negara lain yang lebih dekat, Mas. Ada Malaysia, ada Brunei, Malaysia. ada Singapura. Nah, pertama karena pengen dapat suasana internasionalnya, kan lebih banyak orang berkumpul itu, dapat Western culture-nya juga di sini. Orang budayanya ada, terus ternyata orang Asia juga banyak banget di sini juga sih. Jadi Australia menurut saya kalau mau cari yang budayanya budaya Barat dengan kualitas pendidikan seperti Barat, ya yang paling dekat di Australia sih. Ternyata di sana banyak juga ketemu orang Indonesia, nggak berubah juga Indonesia. Kau mau juga lagi. Banyak banget. Sempat panik juga kayaknya Bang pas tahun awal ini ya online ya. Iya. Apa nggak jadi berangkat gitu ya? Iya sih. Online. Ya ada min plusnya lah. Kalau minusnya ya online tidak bisa dapat suasana belajar di negeri luar kan. Tapi kalau plusnya bisa bareng keluarga. Kalau minusnya ya sekarang harus sementara berpisah dengan keluarga dulu. Keluarga yang dimaksud di sini emang sudah punya keluarga atau sudah punya keluarga? Masih keluarga besar? Oh, ada istri dan anak sih. Oh, sudah ada istri dan anak. Terus apa namanya? Setahun ya dijalanin di Indonesia dulu ya sebelum. Oh ya, setahun di Indonesia, betul. Di sana dapat fasilitas apa aja, Mas Ari? Oh, kalau fasilitas di sini, kalau dari scholarship-nya sih sebenarnya nggak terlalu, maksudnya cuma biaya aja ya, biaya untuk buku, terus biaya untuk hidup, living allowance, sekitar $2.200 per bulan. Dolar Australia. Ya. Oke. Ya, atau sekitar 22 juta lah. Terus baru kalau dari LPDP sih cuma biaya aja sama tiket atau biaya kepindahan awal. Tapi dari kampus ini lumayan mendukung sih. Kayak misalnya di sini ada program makanan gratis untuk mahasiswanya. Waktu ada COVID ada masker gratis, terus ada beberapa support lah dari kampus yang sebenarnya sangat membantu untuk mahasiswa sini sih. Terkait suasana COVID sendiri di sana gimana statusnya? Apa memang sudah dinyatakan aman atau udah lepas masker mungkin? Udah lepas masker untuk sehari-hari apa gimana? Saat ini sih sudah lepas masker, cuma memang kasusnya juga hampir sama di Indo sih, mulai naik lagi. Ada beberapa yang kena COVID.
Seperti itu sih. Sudah Tapi mulai ada ini lagi ya, ada beberapa lonjakan kasus lagi ya. ya, tapi tidak strict seberapa tahun sebelumnya kan, karena Australia termasuk yang lockdown-nya paling panjang di dunia kan. Dia benar-benar lockdown, nggak boleh keluar masuk. Di awal-awal 2 tahun sampai 2 tahun 2 benar-benar tahun Bang. nggak boleh masuk. Iya. Jadi Ya. kena satu orang dia langsung lockdown gitu ya. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa programnya jadi dikombinasi ya dari tahun pertama. Ya. Betul, seperti itu sih. Jadi, tapi sekarang sudah mulai banyak orang datang juga sih dari luar untuk masuk, jadi sudah mulai ramai sih. Sudah normal lah. Sudah mendekati. Jadi selama 1 tahun di Indonesia itu tetap dapat beasiswanya? Dapat, cuma beda apa? Besarannya ya. Standarnya beda. Standarnya disesuaikan dengan besarannya dengan penyesuaian. Ya, LPDP yang dalam negeri kan juga ada, jadi disesuaikan dengan LPDP dalam negeri sih. Seperti itu. Kalau ada komparasi antara yang normal dengan situasi kedinasan dengan yang biasa, apakah terjadi penyusutan atau terjadi peningkatan dari yang diberikan oleh fasilitas LPDP? Angkanya mungkin, nominalnya? Kalau di Indonesia sebenarnya sekitar 4 juta. Tapi kalau dari itu untuk yang dalam negeri, kalau yang luar negeri ya tadi seperti 22 jutaan. 22 juta. Lumayan jauh juga Bang ya. Ya karena biaya di sini juga. Biaya hidup ya pastinya Bang ya. Sangat berbeda jauh sih. Nah, di sana untuk itu mengenai tempat tinggal, mengenai makan dan sebagainya itu semua sudah termasuk di dalam yang satu angka di bulanan itu aja ya. Iya betul. Ya, dan apakah cukup Bang? Sebenarnya di sini sangat fleksibel sih. Kita mau spend atau boros juga bisa, atau kita mau berhemat banget juga bisa sih. Seperti kayak misalnya kita masak sendiri. Masak sendiri itu mungkin sehari cuma habis ya $10 lah, itu sudah untuk sangat 3 kali makan. 3 kali makan. Tapi kalau misalnya jajan di luar bisa sampai 6 sampai 9 kali lipat sih. 6 sampai 9 kali lipat. 6 kali lipat lah, 6 kali lipat. Katakanlah $60 per hari. Kalau per sekali makan. Per hari. Per hari. Jadi 3 kali kita makan. rata-ratain 1 kali makan 720 $20 ya. $20. Berarti kali 12.000 tuh Bang ya? 1.200 lah. 1.200. Ya, 1.200. Kalau mau full makan di luar sih. Salah satu contoh yang makanan yang mahal di sini misalnya untuk kayak nasi, tempe sama telur. Kalau di Indo kan mungkin berapa sih? 13.000 atau 15.000 lah bilang. 15.000. Iya, oke. Di sini 15.000 udah sama es teh tawar. Oh ya, itu di sini $13 Bang. Jadi 130.000. Aduh. 130.000 hanya untuk nasi, tempe dan telur bulan. Nggak ada rencana buat rumah makan di sana Bang? Boleh juga, peluang ini saudara, peluang. Nanti kau yang ngirim telurnya ya. Kalau sama daging ayam itu sekitar $16. Tapi tergantung restorannya juga sih, ada yang $20. Di sini yang agak mahal itu sebenarnya adalah jasanya sih Bang. Jadi orang-orang jasanya dihargai mahal sih. Jadi restoran karena dia dimasak oleh orang, ya dia lebih mahal daripada dimasak oleh sendiri sih. Oh, berarti yang dinilai itu jasa produksinya ya, tenaga manusianya Bang. Tenaga manusianya. Keahliannya mungkin yang dihargai ya. Ya, betul. Tapi kalau menunya telur ceplok sama tempe goreng aja sampai $13 kayaknya aduh, peluang besar itu kayaknya. Tapi mungkin bahan bakunya itu nggak terlalu beda jauh Bang harganya. Tapi ketika ada jasa manusia di dalamnya, otomatis mungkin, ya. Meningkat Bang ya. Oke, sekarang kalau misalnya nih kita gambarkan nih satu porsi nasi, telur dan tempe tadi, katakanlah jadi bentuk tempenya goreng, telurnya mungkin digulai misalnya ya, katakanlah menu restoran Padang. Kalau bahan bakunya sendiri, telur sama tempe, di sana itu nilainya, kita mau lihat komparasi nilainya. Perbandingan harganya nih. Kalau telur sendiri, saya kan biasa beli di supermarket sekitar 12 itu 50.000 lah. Mungkin satu telur itu sekitar ya bisa 4.000, 5.000 lah.
2 kali lipat, Bang. 50.000 untuk 12 telur. 12 ya sekitar ya Per paketannya itu ya. Per paketan ya. 50.000 rupiah. Iya, 50.000. Sekitar 4.000-an, Bang. 4.000. 3.000 sampai 4.000. Sementara kalau udah jadi satu porsi 130.000. Tempe mungkin agak lebih mahal biasa. sih. Kalau tempe agak lebih mahal karena susah sini untuk dicari. Tempenya impor dari Indonesia nggak? Ada yang buat sih. Oh, ada produksi tempe di sana. Di sana orang makan tempe juga, Bang. Kita mau orang Indonesia juga menjajaki peluang betul. juga. Eksportir tempe kan iya. Ya, siapa tahu di sana Mas Ari bisa membuka bandar tempe ya kan? Kita ekspor dari sini. Bisa. Kalau perlu diolah tempenya udah jadi rendang misalnya atau basem setengah matang gitu kan. Tapi kan tadi kita nanya itu, Bang, makanannya makanan nasi Padang, Bang. Kan? Ya, itu standar itu nasi standar Padang. kita. Ya. Kalau biasanya makanan di sana yang dijual gimana, Bang? Maksudnya kebanyakan menu-menunya variasi menunya apa? Lebih ke mana nih? Asia gitu ya, Bang. Kalau di sini orang native-nya sendiri, maksudnya bule-bulenya juga lebih suka dengan makanan Asia sih, kayak sushi gitu banyak, terus masakan Vietnam juga banyak. Masakan Indo sih masih belum terlalu banyak lah, tapi kayak masakan Malaysia, masakan Chinese, masakan itu sangat banyak. India juga banyak kari. Jadi untuk nyari makan nasi di sini nggak terlalu susah sih. Mungkin di negara-negara yang punya budaya Barat itu karena jauh lebih mudah. Mungkin populasi masyarakatnya di sana mendukung untuk mereka eksis juga ya. Betul. Restoran-restoran itu ya. Betul, dan orang-orang sini yang memang bule-bule sini juga suka makanan Asia sih. Oh, jadi tadi di kota mana? Melbourne. Yes. Berarti di sana mungkin populasi masyarakat Asia itu memang cukup besar, Bang. Tinggi ya, sehingga untuk mencari pilihan variasi menu Asia itu cukup relatif mudah. Jadi ya, bahkan ada beberapa spot di kota yang nggak kelihatan di Melbourne. Ini kelihatannya kayak di Hong Kong atau di Taiwan itu seperti itu sih. Jadi emang Asia banget lah. Kalau di Melbourne ini tempatnya banyak orang Asia seperti itu. Dan memang banyak spot-spot yang memang kayak misalnya di pecinan atau memang masyarakat komunitas India misalnya begitu ya. Ya Timur Tengah juga ada komunitas-komunitas yang juga sih, daerah-daerah yang kebanyakan Timur Tengah, kebanyakan orang Chinese, India seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak rumah ibadah atau populasi agama di sana gimana, Mas? Tanggap masyarakat setempat itu gimana? Toleransinya atau gimana? Karena di sini kan sekuler ya, jadi pemerintah memisahkan antara hubungan negara dengan agama kan. Jadi ya pemerintah tidak terlalu cawe-cawe sih dengan itu. Dan di sini kan juga cenderung liberal kan. Jadi kayak isu-isu LGBT dan lain-lain di sini dibebaskan, legal, biasa aja. Terus kasus yang mungkin ramai kemarin aborsi atau apa juga legal di sini seperti itu. Nah, keberadaan rumah ibadah cukup banyak atau bagaimana? Untuk rumah ibadah sebenarnya terbatas juga sih. Untuk gereja, mungkin gereja yang tua sudah banyak, tapi yang masih digunakan gereja juga sedikit. Untuk masjid sendiri mungkin terbatas sih, sangat terbatas. Beberapa saja di sini. Ya karena tadi sih mungkin karena pemerintahan di sini tidak terlalu support dengan ritual keagamaan atau apa, sehingga masing-masing komunitas telah mendirikan rumah ibadahnya. Tapi tidak kemudian melarang ya, walaupun nggak support, tapi juga nggak ngelarang gitu ya. Enggak. Kebanyakan mungkin sudah ateis ya di sini, bisa dibilang. Bisa tidak percaya agama. Malah sudah tidak beragama gitu ya. Yes. Dan itu sesama ini tidak kemudian menjadi masalah ya. Artinya semua biasa aja gitu. Slow. Semua bebas di sini. Jadi orang mau khotbah di tengah jalan pun boleh. Apapun agamanya terserah orang, bebas di sini. Yang penting nggak ganggu lalu lintas gitu ya. Betul. Ada aturannya sih, misalnya tidak mengganggu kepentingan umum dan lain-lain seperti itu.
jadi saya sampai segitunya ya, istilahnya nggak terlalu memperhatikan soal agama karena kebebasan itu tadi. Iya, karena negara sekuler sih. Jadi ya, dengan situasi-situasi seperti itu, Mas Ari sendiri bagaimana beradaptasinya di sana? Apa memang ya udah cuek-cuek aja atau gimana tentang budayanya, makanannya, cuaca pasti Bang, lagi. cuaca. Ya, kalau di sini kan memang kita harus belajar juga untuk ya menghormati lah, maksudnya di mana apa yang bahasa itu tanah berpijak langit dijunjung seperti itu ya, kita juga ya pahami dulu sih maksudnya budaya di sini kayak apa, culture-nya, peraturannya. Nah, kita sebagai pendatang juga walaupun kita punya nilai-nilai yang mungkin kita tetap pegang, ya kita harus tetap menghormati mereka sih. Dan seperti juga ya. walaupun kita tidak setuju dengan nilai-nilai di sini sekuler atau liberalnya, ya kita tetap harus menghormati mereka sih, seperti itu. Selama nggak saling senggol, nggak inilah ya, nggak jadi ini persoalan. Ya kalau cuaca atau mungkin makanan sendiri ada gagap nggak atau kaget nggak dengan situasi selain harga tadi? Habis makan mules awal-awal. Selain soal harga ya, kan nggak kucruk-kucruk langsung dapat makanan Indo kan atau gitu. Terus dapat warung langganan gitu kan nggak gitu ya? Kalau cuaca di sini cenderung lebih dingin sih, walaupun tidak seperti di negara-negara Eropa yang mungkin ada beberapa yang bersalju. Musim dinginnya di sini nggak sampai bersalju sih, tapi ya sampai suhunya mungkin 4 derajat lah, nggak sampai minus berapa. Terus kalau di Melbourne sendiri ini cuacanya cenderung sering berubah ya, kadang hujan, tiba-tiba keluar matahari, terus tiba-tiba berangin. Jadi dalam satu hari itu bisa berasa 4 musim sih. Dan terkenal memang kalau Melbourne ini cuacanya berubah-berubah seperti itu. Dan tidak bisa diprediksi juga? Ada prediksinya sih. Jadi orang di sini biasa kalau mau keluar melihat dari aplikasi cuaca seperti itu. Nah, tinggalnya sendiri Mas Ari di mana? Ngontrak atau semacam kos-kosan aja atau bagaimana? Mirip seperti kos-kosan sih. Jadi ada kamar masing-masing, terus ada dapur dan toilet atau kamar mandi bersama. Jadi saya pilih yang cukup terjangkau, murah. Sudah tapi nggak jauh dari lokasi pendidikan Mas ya? Sekitar 3 kilo lah, kalau 3 kilo. Jadi kalau 3 kilo. Jalan 45 menit. Tapi enaknya di sini kalau jalan atau bersepeda itu sangat nyaman sih, karena ada pedestrian yang maksudnya nggak ada di sana sepeda motor naik trotoar, nggak ada ya? Ada sih. Ada juga. Ada juga di Ada tempat juga. yang katanya semaju itu. Biasanya ada. ini yang delivery. Tapi kalau motor biasanya jarang sih, karena rata-rata orang sini pakai mobil. Motor biasanya khusus untuk delivery, kalau enggak ya motor-motor mogel lah untuk mungkin touring atau apa, untuk hobi. Tapi kalau motor untuk ke kantor atau kemana itu sangat jarang sih. Gitu. Jadi pilihan transportasinya kalau Mas Ari sendiri? Saya biasa kalau nggak jalan, sepeda, sama ada namanya tram. Tram itu seperti kereta listrik tapi di tengah jalan itu, Bang. Kayak di TV-TV itu, Bang. Di Ya, film itu. Ya. Tiba-tiba ting 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 ting. Aku mendengar suara samar-samar tuh, ada suara lonceng itu ya? Suara itu ya? Itu kereta sih, Bang. Ada beda juga. Kereta, tram sama, tapi dekat juga sih di sini, nggak terlalu jauh juga. Kalau kereta di Medan motor, Bang. Motor. Beda penyebutan. Kalau di situ suara lonceng itu kayak masih tradisional atau gimana? Agak tradisional sih, Bang, untuk yang apanya, karena di sini kan ada gate untuk gate pembatas jalan itu untuk palang relnya. Palang kereta. Ya, palang relnya itu bunyi kalau misalnya dia kereta lewat. Itu bunyi yang tadi. Ya, bunyi tadi. Bukan bunyi kereta. Klaksonnya tuh masih bunyi kelenteng. Belum sempat ini udah ketabrak. Kalau makanan tadi sebenarnya karena di sini sebenarnya pengen cari makanan asli orang Australia pasti. Ternyata sangat susah sih dicari malah makanan asli orang Australia. Mungkin makanan barat adalah kayak roti, sandwich, tapi kalau makanan asli itu ada yang namanya Vegemite, itu kayak selai dari fermentasi apa itu rasanya juga kurang cocok. Terus ada roti apa.
Kalau daging kanguru pernah Bang? Aduh, belum pernah sih. Kan pengen tahu Bang. Malah makanan otentiknya malah susah didapat ya. Susah didapat karena di sini yang laris makanan-makanan Asia. Makanan Asia sih. Balik lagi ke soal populasi tadi ya, bahwa memang. Tapi memang orang kalau di sana Asia, masakan Asia itu kan terkenal dengan bumbu-bumbunya, Bang. Nah, iya. Bumbunya beragam, tajam. Nah, kalau di sana? Nah, di sini bumbu ya sebenarnya beragam sih. Cuma kalau cari makanan yang pedesnya kayak di Indo susah sih, Bang. Jadi cabai mahal. Tanam cabai gitu, Bang. Cabai mahal. Jadi ada beberapa perbedaan, kayak garam di sini garamnya kurang asin, jadi agak banyak dikit kurang asin. Gula juga nggak terlalu semanis Indo. Sama cabai ada pun nggak sepedes yang di Indonesia sih. Jadi sambal itu kurang nendang, Bang ya. Kurang nendang. Biasanya harus cari di toko-toko Asia beli bon cabai atau lebih pedas ini apa? Lebih pedas jempol netizen. Iya. Ya, betul. Terus berarti balik lagi ke soal peluang tadi, kurang pedas kita bisa ekspor cabai. Betul. Tapi karena memang busuk. Karena takaran pedas orang sini juga nggak sepedas orang Indo sih. Malah lebih pedas di tempat kita ya, di Indonesia ya. Iya, orang-orangnya apa juga, namanya selera sambelnya itu lebih pedas kita. Ya, paling kalau yang mau sesuai dari masakan Thailand itu ada yang sepedas Indo ada sih. Tapi yang lain udah menyerupai lah ya kalau ini ya. Itu juga karena sesama Asia ya, Asia Tenggara ya. Loyannya kurang sih. Kurang pedas. Lainnya malah kurang. Berarti memang cabai cukup mahal di sana. Ini aja mahal, Bang. Kita kan nggak ngomongin. Nanti ada yang tersungging, ya kan? Yes. Jadi secara umum adaptasi tidak terlalu kesulitan lah Mas Ari ya. Ya, nggak terlalu culture shock sih. Jadi kalau kita mau ke jalan-jalan ke city aja, jalan sendiri gitu, tiba-tiba ada selentingan, ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia loh. Jadi kayak gitu. Iya, jadi banyak orang Indo juga, jadi nggak terlalu culture shock lah seperti orang di negara-negara lain kan, mungkin yang di UK atau di mana yang mereka harus full benar-benar baru semuanya. Kalau di sini ya nggak terlalu butuh adaptasi banyak sih. Kalau ini Bang, mau nanya juga, pernah dengar juga itu kalau di Aussie itu bahasa Inggrisnya agak susah didengar Bang ya? Itu gimana? Soalnya gini Bang, katanya mereka tuh malas buka mulut Bang. Oke. Oh iya. Gini aja deh, gitu. Jadi itu ada kesulitan nggak Bang pas pertama-tama dengarnya? Untuk saat ini sih juga masih kesulitan. Sampai sekarang aja susah apalagi kita. Tapi ada unik yang dari bahasa Australia itu mereka suka menyingkat sebuah kata sih, kayak misalnya good day jadi gede gitu. Terus kayak misalnya kanguru jadi ru gitu. Terus postman jadi posti. Terus ya ada beberapa disingkat lah. Jadi emang slangnya Australia itu dia suka menyingkat kata sih. Bunyi lagi tuh. Tapi kalau dengan penggunaan kata-kata yang disingkat itu, terutama untuk para pendatang atau yang orang yang bukan asli sana dan mungkin belum begitu paham, jadi masalah nggak? Oh, nggak terlalu. Karena mungkin pesannya bisa saja nggak nyampe gitu atau kan? Pesannya berbeda Bang. Atau penerimaannya berbeda. Ya sebenarnya masih bisa sih, karena masih bisa diterima lah. Dan salah satu yang agak beda juga kalau bule di sini sama mungkin di negara lain, di sini sangat ramah Bang. Jadi kadang kalau kita ketemu di jalan nggak kenal pun mereka bisa nyapa duluan, hai, seperti itu. Jadi sangat ramah sih untuk mungkin jika kita bandingkan bule-bule lain di negara misalnya Australia dan lain, di sini sangat-sangat ramah. Sudah SKSD kan? Nah, SKSD pada umumnya so dekat ya. Apalagi SDSB. Apa tuh? So dekat so baik. Bisa. Jadi tidak khawatir juga ya, keamanan ini ya nggak pun terjamin, maksudnya mungkin angka atau tingkat kriminalitasnya tidak terlalu mengkhawatirkan atau gimana?
Ya walaupun ada beberapa kasus ya seperti pencurian sepeda atau apa, Atau street crime ya istilahnya ya, kejahatan ya, jalanan gitu ya. tapi nggak terlalu sering sih. Jadi orang pulang malam pun masih merasa aman sih. Misalnya pulang jam 11, jam 12 masih aman. Walaupun di sini kan tempatnya penduduknya jarang. Jadi ada beberapa tempat yang Lengang, sepi masih seperti lengang itu, ya. sepi tetap merasa aman sih. Polisi juga standby, sering patroli juga sih seperti itu. Ya, memang dengan begitu maka menjadi daerah tujuan tempat orang sekolah baru datang kan gitu ya, karena Betul. saking mungkin aman dan nggak terlalu mengkhawatirkan posisi ininya, Dan keamanannya. salah satu fakta juga kalau di Melbourne ini pernah jadi berturut-turut jadi the most livable city in the world. Jadi salah satu yang paling nyaman untuk tinggal lah di dunia kalau di Melbourne. Indeks bahagianya bagus kayaknya. Bagus sih. Ada minat jadi pingin ya, ada minat ke sana. Tapi itu kan Australia ini Indonesia nggak terlalu jauh ya bang ya. Iya, Daripada kita kalau ke Sydney itu kan di bawah tuh bang kalau Sydney ya. Lebih di atasin sih. Kalau kamu mau tinggal di sana, jangan lupa buka peluang untuk jualan telur, sama tempe sama cabai. Tuh, dan kayaknya tempat tinggalnya juga enak di sana. Mahal nggak kalau untuk tempat tinggal, Mas? Saya termasuk tinggal di tempat yang paling minimalis ya, paling murah lah, termasuk itu sekitar $775 per bulan, itu 7.750. Itu nggak dapat AC, nggak dapat heater, terus nggak dapat heater. Kalau AC mungkin nggak terlalu masalah ya kan. Ya. Tapi kalau nggak dapat heater di musim dingin, ya ini untungnya ada teman baru pulang ngasih saya heater, jadi saya bersyukur sih. Tapi kalau enggak ya harus beli sendiri sih. Kalau enggak ada harus beli sendiri heater. Terus di kamar mandi bareng, dapur bareng. Cuma di sini plusnya dapat makan sih. Cuma makan malam aja dari Senin sampai Jumat kalau nggak libur. Itu oleh pengelola penginapan atau ibu kosnya atau gini? Dari kosnya. Ya ibu kosnya juga orang Indonesia. Ibu kosnya orang Indonesia. Orang Indonesia yang udah jadi warga negara sana. Oh, bisa dibilang itu sih. Ya orang sana berarti. Aslinya yang orang pernah Indonesia. jadi orang Indonesia. Iya. Berarti di sana dia udah dinaturalisasi. Iya. Ya. $775. Ya, atau sekitar ya kalau di Indonesiain 7.750.000 lah. Hampir 7-8 juta lah ya. 8 juta untuk tempat tinggal. Udah dapat mewah banget kalau di Indo. 22 juta kurang 8 juta. Itu sisa 14 juta. 14 juta untuk hidup. Belum makan. Untuk hidup. Tapi makan udah sebagian kan dari sini kan. Iya. Kalau untuk makan malam Senin sampai Jumat masih aman kan? Yang agak mahal itu transportasi juga sih. Transportasi di sini kalau pakai transportasi umum sehari bisa $9 sih. Misalnya pulang pergi $9, ya 90.000 lah. Tapi untuk itu aktivitas apa nih? Kalau misalnya kemana aja, Bang. Jadi mau jalan-jalan ke kampus atau mau jauh dekat, pokoknya $9 pulang pergi. Mending sepedaan. Bedaan. Dekat 2.000. Ih, 2.000. Parkir 2.000. 3.000 kalau di tempat. Tempat. Jadi kalau sepedaan nggak ada kos dong. Nggak ada kos. Jadi enak juga sih. Mungkin karena saat ini masih winter sih, jadi nggak terlalu panas ya. Mungkin jadi masih nyaman untuk sepedaan sih. Mungkin dingin sih. Tapi kalau mungkin musim panas, kurang tahu juga sih. Belum ngejalanin ya, belum ngalamin. Pernah ngejalanin tapi waktu itu belum ada sepeda. Jadi lebih pakai transportasi publik waktu itu. Mungkin sepeda juga bisa jadi pilihan. Ya udah ekspor sepeda gitu. Karena nggak gitu juga ya, lah. ternyata kan kosnya selama memang masih mau bergerak, ya kan? Mau menjaga jantung, kardio, nanti sepedaan aja untuk ke kampus cuma 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Oke. Ya kan? Jadi mungkin bisa cerita-cerita Mas Ari, ada nggak pengalaman selama mungkin di sana ya? Udah 6 bulan ya, 6 bulan ya. Ada yang menarik di sana apa barangkali? Selain bule-bulenya yang ramah. Sama.
Eh, untuk event di sini banyak sih, event wisata seperti pasar malam, terus di sini juga taman juga sangat banyak sih Bang. Jadi Taman dari kota maksudnya. taman kota sangat banyak, taman untuk olahraga juga asik. Ada fasilitas apa aja tuh di taman kota itu? Taman kota pasti ada taman bermain untuk anak sih. Jadi Okay. sangat nyaman untuk anak-anak juga. Jogging Terus track. jogging track juga ada. Karena saya dekat dengan kampus, jadi beberapa fasilitas kampus, terus ada taman-taman kota juga sangat nyaman sih. Terus untuk hal-hal yang menarik lain paling apa ya? Selain fasilitas, mungkin kalau di sini ada kebudayaan unik sih. Orang-orang sini tuh suka nongkrong, suka ngobrol juga. Ngopi atau apa? Ngebir sih, maksudnya ngebar. Jadi di bar mereka jadi cenderung untuk suka ngobrol terus sambil nongkrong di mana. Kalau di Indo kan ngopi ya, kalau di sini mungkin ngobar sambil minum bir. Ya, seperti itu sih. Jadi banyak bar di sini malam sampai mungkin itu yang juga dibawa ke Bali sih. Jadi di Bali juga mayoritas kan orang pendatangnya Australia kan. Australia betul. Karena sangat dekat sih. Terus salah satu hal unik lain juga kalau saya lihat sih kalau untuk kebersihan juga sebenarnya nggak terlalu beda sama Indo sih. Ada orang yang buang sampah sembarangan juga ada. Secara ini disiplinnya juga nggak terlalu ini ya. Soal disiplin waktu dan sebagainya. Mungkin lebih disiplin sih, tapi nggak yang strict yang saya bayangkan di awal sih. Sangat bersih atau orangnya se-strict budaya Jepang barangkali atau se-strict yang ini nggak seperti itu ya. Ya, dan salah satu nilai yang di sini sih dia lebih work balance sih, work life balance. Jadi jam kerja maksudnya jam kerja jarang orang lembur di sini tuh jarang, atau mungkin kerja di hari weekend itu sangat jarang sih. Jadi mereka lebih suka mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dengan hidup mereka sih. Seperti itu. Mungkin kalau Mas Hari sendiri work life balance-nya di sana ngapain kalau di luar aktivitas sekolah? Ya, saya paling jalan-jalan, terus explore daerah sini, sepedaan, seperti itu sih. Dan sangat apa ya, didukung sih karena memang budaya mereka di sini kayak misalnya di kampus nih. Di kampus ini mungkin kalau di universitas luar negeri lain mereka buka 24 jam. Kampusnya. Perpustakaannya. Kalau di sini dibatasi sampai jam 8 harus suruh pulang semua, terus dan dari bobot pelajarannya pun nggak terlalu berat sih. Bisa dibilang malah lebih berat waktu saya S1 ketika S1 waktu itu sih. Jadi kayak misalnya saya dapat 1 semester 4 mata kuliah. Tapi ini untuk jurusan saya ya. Maksudnya mungkin yang jurusan lain mungkin berbeda, tapi nggak seberat yang di Indo yang harus tiap Senin sampai Jumat ada kelas sampai 1 semester full ya. Kalau di tempat saya itu lebih misalnya 1 pelajaran itu kelas cuma seminggu aja. Jadi kalau 6 bulan ada pertemuan paling sekitar 4 minggu aja sih. Sisanya belajar mandiri terus ngerjain tugas seperti itu. Dan nggak ketemu dosen killer berarti di sana? Enggak sih, dosen di sini sangat apresiatif sih. Jadi mereka pasti bilang, oh pekerjaan kita baik, wah ini bagus. Oh, cuma penghargaannya juga cukup bagus. Saya kuliah sana. Tapi gini Bang, ada dosen killer. Kadang kan orang-orang tuh kan beda-beda Bang. Ada yang kebutuhannya itu sekian dan sekian. Ketika kita ngambil beasiswa itu Bang, kan bisa aja banyak yang dikorbanin. Banyak yang dikorbankan Bang. Iya, banyak yang dikorbankan. Terus mau nanya juga Bang, dengan beasiswa yang didapat itu, ya kan? Kan tadi kalau untuk Abang itu cukup. Mungkin kan kalau orang lain mungkin nggak cukup Bang, ada kebutuhan yang lain. Apakah memungkinkan di saat pendidikan itu mengambil job lain? Karena kita tahu kan tadi
jasa kan tinggi kan, ya lumayan cuan Siapa juga tahu itu kita Bang. punya keahlian ya. Iya. Misalnya Iya. bisa jadi tukang foto, Iya. ya kan? Atau jadi Nyapu apa? ngepel deh. Gampang kan gitu. Bang. Nyuci piring. Ada nggak waktunya cukup nggak? Atau waktunya bisa nggak? Kalau sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah sini untuk yang mahasiswa sebelumnya dibatasi kan, kalau mau part time cuma 20 jam seminggu. Tapi karena setelah COVID ada kekurangan tenaga kerja, jadi bisa lebih dari 20 jam sih. Seperti itu. Dan di sini pemerintahnya sendiri memberikan peluang itu ya, pemerintah lokal ya. Ya karena waktu itu kan 2 tahun tidak ada yang masuk sih Bang, jadi benar-benar kekurangan tenaga kerja waktu itu dan mungkin yang pendatang-pendatang pada pulang ke tempat asalnya masing-masing ya. Karena di sini nggak bisa kerja, pasti rata-rata pasti kembali ke negara asal kan, seperti itu dan pekerjaan untuk di part time itu sangat banyak sih, misalnya dari cuci piring atau melayani di supermarket dan lain-lain gitu sih. Tapi untuk yang LPDP sendiri sebenarnya ada perjanjian tidak boleh untuk bekerja. Tergantung lagi untuk perjanjian dari beasiswanya sih. Oke. Kalau dari sananya tidak ada masalah, memberikan peluang bahkan, tapi kalau untuk ketentuan dari beasiswa, penyelenggara beasiswa ya, nggak boleh ya. Secara regulasi tidak boleh. Itu. Jadi apa namanya? Kita lihat juga term and condition-nya, Bang. Betul, situasinya bagaimana? Situasi gimana? Jangan main bablas saja, cari tambahan. Bang Ari sendiri pernah coba cari tambahan, Bang? Hah? Pernah coba nggak? Nah, ini ketawa mencurigakan ini, Bang. Ya sebenarnya karena saya kan tinggal sampai Juli ya. Nah, saya cuma dapat cover beasiswa sampai Juni aja nih. Oke. Nah, ya bagaimana mencukupi bulan Juli ini ya? Pasti cari. Lah, tapi kan secara administratif juga belum selesai. Katanya masih pengumuman atau apa. Tapi dari LPDP-nya langsung di stop di 30 Juni ini, Bang. Ini hari terakhir nih. Hari terakhir, Bang. Habis kontrak. Tidak diperpanjang. Pindah klub. Free transfer di pindah klub. Walaupun belum selesai sih, nilai aja belum keluar, terus baru bisa balik kalau nilai udah keluar kan. Jadi emang ada beberapa gap sih antara timeline-nya dari beasiswa dan juga dari kampus ya. Itu yang perlu disesuaikan lah. Seperti itu. Jadi ini juga ya, jadi ya mau nggak mau sudah mempersiapkan untuk at least sebulan ke depan. Yes, betul. Ya kan? Jadi daripada biayanya juga membengkak kan. Betul. Iya. Bagaimana dengan ongkos pulangnya kalau begitu? Kalau ongkos pulang sebenarnya di cover sih. Jadi sudah di cover ya, karena emang akan dilaporkan juga ya. Ya, tapi emang butuh nilai keluar dulu atau bukti kalau sudah lulus. Nah itu kan saya juga belum dapat sih, makanya. Betul. Ada gap di situ juga. Nah, kan berarti kan agak ada sesuatu yang agak lucu di sana karena nilai belum keluar tapi subsidi sudah dicabut, bukan dicabut tapi sudah berhenti. Kemudian nilainya belum keluar sebagai bukti bahwa kita menyelesaikan program. Agak nggak sinkron aja kayaknya kan. Ya, sebenarnya bisa itu sebenarnya karena peraturan masing-masing beasiswa kan seperti itu kan, memang ada minus dari tiap beasiswa lah. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ini bisa dipertimbangkan sih mana yang pas dan sesuai sih. Kalau enggak ya mau ambil ya ambil, kalau enggak ya udah cari beasiswa lain seperti itu. Dan LPDP kenapa ya menurut saya sangat support sih, dia bisa support ke negara manapun dengan biaya yang sangat memadai sebenarnya. Untuk per bulannya itu bisa dibilang sangat memadai, terus untuk hidup layak lah ya. Ya, untuk hidup layak. Di negara tujuannya ya. Ya kalau dibandingkan dengan saya juga punya teman orang Malaysia dengan beasiswanya, mereka cuma dapat $10.000 per tahun. Tidak sampai $1.000 per bulan. Iya, maksudnya ya sangat bersyukur kita punya LPDP bisa memberikan cover yang ini sih, yang besar. Tidak sampai 1.000 per bulan loh. Iya kan? Seperti itu. Hanya habis untuk tempat tinggal nggak makan, atau makan aja tapi gembel. Mau nggak mau nyari di sana. Atau makan tapi gembel.
nggak punya tempat tinggal tunawisma. Iya pula. Angka tadi sudah termasuk jaminan kesehatan apa belum, Mas Ari? Belum, kita di cover sih. Jadi kita biaya itu tetap di cover LPDP, tapi di luar dari biaya living allowance sih tadi yang per bulan itu. Ya kalau biaya hidup normal mungkin sudah bagaimana memanage-nya masing-masing lah ya. Tapi Dan itu dibayar di awal sih Bang. Jadi kita kalau mau dapat visa memang sudah harus bayar semua itu di awal dan sudah di cover. Oke, tapi kan kalau untuk situasi tidak terduga seperti kesehatan, terus kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin tidak terprediksi, ya kan? Itu di cover nggak sama penyelenggara beasiswa? Kesehatan lah, intinya kesehatan atau jaminan sosialnya. Kesehatan sudah include sih Bang. Tadi asuransi kesehatan itu sudah di-include dari LPDP, dibayarkan asuransi di sini. Kemudian untuk kayak kemarin harus tes PCR, LPDP juga cover sih. Jika misalnya waktu datang di sini harus atau sebelum berangkat kita harus tes PCR, itu di cover sama LPDP sih. Jadi untuk kasus-kasus yang ini. Atau kalau misalnya kita balik karena kita masuknya Wisma Atlet sih, kalau misalnya dulu ada karantina atau karantina di negara tujuan, waktu itu mungkin di UK ada karantina kan, itu juga di cover sih sama LPDP. Yang penting sudah siap bawa pribadi aja gitu ya. Betul Bang. Terus apa rencananya Mas Ari setelah programnya selesai? Pasti kembali bekerja sih Bang ke tempat asal di barangkali ada keinginan tertentu atau barangkali melalui podcast ini ada yang ingin disampaikan, didengar oleh para pengambil keputusan kan, siapa tahu. Siapa tahu. Sebenarnya saya sudah 2014 sampai sekarang masih di Bravo Bea Cukai sih. Sebenarnya pengen cari tempat belajar enggak hanya di kontak center, di luar gitu sih. Pengen belajar lebih sih. Maksudnya kan proses belajar sebenarnya kan ada yang formal dan non formal maksudnya. Dan ya karena S2 ini sebenarnya kan formal dan semua orang juga bisa belajar dimanapun, sebenarnya non formal pun juga nggak ada bedanya sebenarnya. Yang penting belajar kan, mau formal atau non formal. Nah, saya ingin belajar secara mungkin praktiknya di Bea Cukai, yang mungkin di luar kontak center sih. Dan juga pengen prepare untuk ya punya keinginan untuk lanjut lagi sih nanti. Aduh, jadi direktorat baru lagi nih direktorat. Direktorat baru lagi nanti kita tunggu aja hasilnya nih ya kan. Ya doakan aja. Sudah nanti kalau nanti tiba-tiba ganti direktorat, kita calling. Udah hat-trick soalnya. Kita calling Bang Ari langsung. Betul. Bang Abang sekolah lagi ya? Kenapa bisa ada kajian buat direktorat baru? Oh, Mas Ari sekolah. Bang Abang sekolah lagi ya? Begitu. Iya, karena sudah hat-trick tadi kan. Iya, betul Bang. Dari fasilitas ke Kial ke KPPJ sekarang, ya kan? Iya. Jadi keinginannya itulah ya, mencoba diberikan kesempatan hal-hal baru di unit yang baru gitu ya. Iya. Karena ya sudah cukup lama ya. Sudah cukup malang melintang dan mungkin menjadi salah satu foundernya ya. Ya betul sekali. Bersama Pak Dadang kami masuk sebagai waktu itu berdiri masuk Agustus, Oktober baru mulai jalan. Jadi angkatan pertama Bravo Bea Cukai bersama AA Ricky Hanafi. Betul. Iya. Betul. Oke. Yes. Oke. Mungkin Bang kita kan pendengar podcast ini pendengar ya. Penonton podcast ini ingin ngikuti jejak Bang Ari. Siapa tahu ada yang kemudian terinspirasi ya. Mungkin boleh dikasih kiat-kiat ataupun pesan-pesannya buat teman-teman penonton. Sebenarnya maksudnya semua orang punya jalannya masing-masing ya. Ada yang mungkin lewat pendidikan atau belajar secara non formal. Kalau saya sih memang bukan orang yang tipe tidak semua orang harus kuliah luar negeri. Perlu diuji sih apakah motivasinya seperti apa, terus
tahu juga tahu diri, maksudnya tahu mengenal diri sendiri, apa kemampuannya ya, tahu kemampuan kita ada di mana ya, atau cuma keinginan, atau cuma untuk kebanggaan semata, seperti itu sih. Jadi perlu untuk menguji diri juga, kira-kira seperti apa yang benar-benar dibutuhkan untuk kita sih. Itu yang pertama. Yang kemudian, kalau jika emang yakin ya maka kejar terus sih, walaupun beberapa kegagalan dan butuh biaya juga sih. Butuh misalnya untuk persiapan bahasa Inggris harus les terus tidak pernah menyerah, terus bayar tesnya pun, untuk tes bahasa Inggris pun nggak murah sih, dia sekali tes 3,5 juta, jadi perlu untuk pengorbanan lah Bang ya. Pengorbanan juga ya. Kemudian yang lain sih mungkin cari komunitas juga sih, orang-orang yang punya keinginan yang sama, jadi itu akan saling support sih. Karena tempat saya dulu juga, ya saya bareng sama Dewi juga satu, sama ada teman lagi beberapa yang juga kuliah di luar negeri ya, karena lingkungan itu juga saling support sih. Jadi cari teman yang satu frekuensi, saling membantu, itu sangat mempengaruhi. Berarti leader kita Pak Dadang tidak ini ya, tidak satu frekuensi seperti itu. Jadi ada dua jalur ya, ada yang jalur student sama jalur non student. Jadi mungkin leader kita Pak Dadang nih sekarang memilih jalur non student. Iya. Pak Dadang itu mungkin karena nggak terlalu cinta dengan Bengkulu, mungkin dia sudah kuliah di karena cintanya juga. Iya. Kantor Bengkulu, bukan Bengkulu, tapi Bengkulu. Kota Bengkulunya. Karena putra daerah ya, benar-benar. Ya. Positif sekali ya Bang ini. Tidak ingin menciptakan kesan bahwa Pak Dadang itu nggak mau sekolah. Iya. Dia ingin membangun daerahnya, Bang. Tapi kami sudah mempersiapkan untuk mengusung Pak Dadang menjadi calon bupati, ya kan? Entah untuk berapa periode ke depan, tapi nanti kita akan coba siapkan itu, karena beliau adalah putra daerah. Putra daerah, sangat mencintai daerah Bengkulu. Yes. Berarti itu tadi ya, kita dimulai dari diri sendiri, kemudian mencari jalan, mempersiapkan dengan pengorbanan dan gas terus jangan menyerah. Kita tanya dulu, Mas Ari ini sudah kesempatan keberapa untuk sampai kemudian meraih apa yang dijalani sekarang? Kalau sebenarnya beberapa kali untuk beasiswa sih langsung masuk. Langsung masuk. Kampus, di kesempatan pertama. Iya, kesempatan pertama. Tapi kampus pernah ditolak sekali di UK waktu itu. Terus untuk tes sendiri saya nyoba 3 kali sampai dapat nilai yang benar-benar minimal. Jadi nilai 6,5, kalau kurang dikit udah nggak lolos. Saya sampai nyoba 3 kali sih. 3 kali itu coba kalau dikali 3,5, belum kursus-kursusnya juga. Jadi memang ya butuh biaya sih, kalau memang yakin mau kuliah di luar negeri ya perjuangkan sih. Seperti itu. Jadi gimana, Fit? Masih tetap mau maju? Baiklah, kita pikirkan. Kita pikirkan dulu, Bang. Oke, mungkin kita ngucapin terima kasih nih buat Mas Ari yang sudah berkenan berbagi cerita, ilmu, inspirasi buat para penonton kita untuk cerita tentang situasi beasiswa. Kemudian sedikit banyak juga tentang situasi di Australia, Melbourne khususnya. Siapa tahu nanti dari penonton-penonton kita ini ada yang kemudian berpikir untuk aku pengen menempuh jalan yang sama gitu kan. Aku pengen kayak Bang Ari lah. Iya, jalan ninja ini. Cocok lah ini gitu. Yang penting ternyata banyaknya makan Indonesia. Kan kita nggak tahu, orang tuh takut pingin keluar negeri itu karena apa? Takut nggak ada makanan di sana, susah ya kan? Ternyata ada. Ternyata ada. Walaupun mungkin tempe dan telur tadi harganya 130.000. Betul. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan, ya kan? Terus 30.000 bisa makan berapa hari itu, Bang? 130.000 itu kalau 15.000 saja satu kali makan di sini ya bisa dapat 8-9 hari lah. Itu 8 apa 9 kali makan. Berarti 3 hari lah, Bang. 3 hari lah, kurang lebih 3 hari. Sementara di sana cuma 1 kali makan.
Tapi memang itu kan ada perbedaan kurs, perbedaan ketersediaan bahan dan lain-lain kan gitu. Tapi paling enggak intinya adalah makan nggak susah. Sekarang ada duitnya apa enggak? Kan gitu. Iya, betul. Iya kan? Oke, mungkin itu aja Mas Ari sementara ini. Terus kita juga minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Thank you Bang Dudi. Terima kasih sudah menjadi bersedia dikunjungi oleh kita walaupun secara online. Sampai ketemu lagi mungkin di sini di Indonesia. Terima kasih. Semoga prosesnya lancar dan dapat hasil yang memuaskan sehingga pulang ke Indonesia juga menjadi salah satu catatan yang membanggakan lah. Siap. Oke, kita berpisah di sini. Ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini.